Majelis Hakim yang mulia hanya butuh satu orang yang bersahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup satu orang dengan janji manis, dengan dukungan APBN untuk menindakbobokkan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika rakyat terlena, ketika akademisi tidak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Yang mulia, bagi kami jawabannya adalah 5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja. Seperti yang kita lihat ya sekarang yang masih bergulir terkait dengan sengketa Pilpres yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, ada beberapa poin yang menjadi permohonan atau tuntutan dari paslon 3 atau sebagai pemohon dari pihak Pak Ganjar Mahfud. Ada 5 poin yang menjadi permohonan atau tuntutan yang diminta kepada Majelis Hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi. Tetapi selain dari 5 poin ini juga ada sebenarnya permohonan yang unik ya di dalam permohonan yang disampaikan oleh paslon 3 untuk kemudian nantinya diminta dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sini teman-teman yang perlu saya sampaikan pertama ya, ini adalah kita diskusi ya terkait dengan praktek-praktek hukum ya, praktek-praktek di pengadilan ya. Kalau di dalam gugatan atau permohonan itu biasanya itu dicantumkan selain identitas, kemudian dicantumkan alasan atau lebih dikenal sebagai posita. Dan kemudian setelah kita memberikan alasan atau berupa posita itu, di dalam poin terakhir itu atau di poin terakhir kita selalu menyampaikan apa yang menjadi permintaan kita. Biasa disebut sebagai petitum atau disebut sebagai tuntutan permohonan kepada majelis hakim. Kemudian biasanya yang terakhir, agar kemungkinan besar dikabulkannya gugatan kita atau permohonan kita itu, contohnya kita ada poin 5. Nah, setelah poin 5 itu, di poin bawahnya itu kita menyampaikan ex aequo et bono. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kenapa kita menyampaikan itu? Karena agar memungkinkan atau agar ada kemungkinan besar gugatan atau permohonan kita itu dikabulkan. Di dalam petitum atau di dalam permohonan dari paslon 1 itu, ya di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini, ada 5 ya, saya mungkin melampaui dulu, ya langsung poin yang kelima dulu ya. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah ini sama seperti paslon 1 juga ya ini. Kedua, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota secara nasional dan pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang mengenai pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Nah, ini yang di poin ketiga ini agak jadi kontroversi juga ya. Poin ketiga dari Pak Slon nomor 3 ini dari Pak Ganjar Mahfud. Yang 3, mendiskualifikasikan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selaku pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023 dan keputusan KPU ya nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 14 November 2023. Nah, ini pun keempatnya ya, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk memilih
untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. H.A. Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor 1, dan Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Prof. Dr. Haji M. Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Yang terakhir, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini. Nah, namun di bawahnya ini seperti yang saya sampaikan awal tadi, tidak disampaikan tidak disampaikan ex aequo et bono. Namun di sini demikian permohonan ini disampaikan oleh pemohon atas perkenan dan perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Pemohon menyampaikan terima kasih. Tapi ini saya nggak berani mengkoreksi ini kan tulisan para senior ini. Tapi memang berbeda sih dengan dengan permohonan isi permohonan yang disampaikan oleh paslon nomor 1 yang memang sedikit juga ada yang sama sih di dalam petitum paslon nomor 3 ini, saya ini hal unik sepertinya ini bahasanya lumayan lumayan mengesankan juga lumayan mengesankan. Di sini di dalam petitum itu sebelum poin 5 tadi, Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, hanya butuh satu orang yang bersyahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Nah, ini luar biasa. Cukup satu orang dengan janji manis dengan dukungan APBN untuk meninabobokan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tak kala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademis tak cukup untuk menghentikannya. Ini keren ini. Ketika rakyat terlena, ketika akademis tak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Nah, ini yang pertama. Yang poin berikutnya ini keren ini Bagi kami, jawabannya adalah 5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar terhadap kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja. Nah, jika berani untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami sebagai pemohon sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini, dan kini kami beserta seluruh rakyat Indonesia menanti para wakil Tuhan di dunia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Nah, saya jadi teringat yang disampaikan oleh proklamator kita, yaitu Presiden pertama kita Soekarno-Hatta, yang menyampaikan bahwa beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Pada permohonan paslon nomor 3 ini meminta cukup 5 hakim saja. Ya, yang kita tahu sekarang itu kan ada 8 hakim yang memeriksa sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kan harusnya 9 orang ganjil gitu harusnya 9 orang, tetapi karena ada putusan MK kemarin, maka salah satu dari hakim itu tidak bisa memeriksa atau ikut dalam memutus sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ya, sebenarnya ini juga menimbulkan ini menimbulkan banyak tanggapan terkait dengan permohonan paslon nomor 3 ini meminta 5 orang hakim konstitusi. Jadi berpikiran begini, kan 8 hakim, kenapa diminta 5 orang, kenapa enggak sekalian 8 aja? Kok hakim itu yang 3 orang yang dimaksud itu sekalipun enggak disebutkan nama orangnya, kenapa dipisah, kenapa enggak diminta sekalian 8 orang hakim konstitusi untuk mengabulkan permohonannya? Kenapa hanya 5 orang? Kok dipilah-pilah gitu Tidak tahu alasan mendasarnya dari paslon nomor 3 ini meminta cukup 5 hakim saja gitu kan yang berani menentang tirani demi konstitusi. Nah, ini keren sekali menurut saya. Nanti pasti majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan melihat mana yang seharusnya dapat dikabulkan atau tidak. Nah, di dalam permohonan paslon nomor 3 ini ada banyak yang menjadi bukti, teman-teman. Ada banyak yang menjadi bukti, sekitar 469 bukti yang sudah diperiksa dalam
membuktikan dalil-dalilnya, dan permohonannya itu ada sekitar 151 halaman. Nah, berbeda memang ya dengan paslon 1. Kalau paslon 1 itu ada 119 ya bukti yang disampaikan di dalam permohonannya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menyampaikan tambahan bukti nanti di persidangan. Nanti majelis hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan juga kepada para pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk menyampaikan bukti-bukti yang mungkin belum dicantumkan di dalam permohonannya. Nah, itu yang menjadi hal yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.